Terima kasih Tuhan untuk mukjizat terbesar sepanjang zaman yang boleh dialami oleh setiap orang percaya. Mukjizat yang tidak dialami oleh zaman ketika Yesus belum ada, belum lahir di dunia ini. Bahkan Abraham, Daniel, Musa, Yusuf, Yeremia, Yesaya tidak mengalami mukjizat ini. Tetapi kami hari-hari ini, semua anak-anakmu mengalami mukjizat terbesar ini yang kami nyanyikan dalam lagu ini. Nah, seringkali mukjizat ini tidak kami sadari. Seringkali kami menyia-nyiakan kebenaran mukjizat yang terbesar ini, yaitu tinggalnya Allah yang tidak terbatas, tinggal dalam diri kami yang berdosa, yang terbatas, yang penuh dengan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Ampuni kami bila seringkali kami tidak menyadari akan mukjizat terbesar, di mana tinggalnya Allah dalam diri kami seharusnya membuat hidup kami lebih baik, membuat hidup kami lebih berdaya, membuat hidup kami lebih berkenan, jangan melakukan hal-hal yang besar daripada hal-hal yang dilakukan itu orang-orang di perjanjian lama. Tapi ampuni kami, potensi ini tidak terjadi atau masih jauh dari yang diharapkan, karena tidak taatan kami, oleh karena kebodohan kami dalam hal-hal rohani. Oleh karena itu Tuhan, melalui firman sore hari ini yang sebentar lagi kami renungkan, kiranya kuasa Allah di dalam diri kami itu menyingkapkan hal-hal yang baru, yang membawa kami pada kesadaran akan identitas kita kami yang baru, yaitu Engkau di dalam kami, membawa kami kepada pemenuhan, penggenapan hal-hal besar dalam hidup kami. Oleh karena kami punya Tuhan yang tinggal dalam diri kami. Tuhan yang kami punya tidak hanya Tuhan yang menuntut kami untuk melakukan hal-hal yang besar, untuk melakukan kami hal-hal yang kudus, tapi Tuhan yang berkenan hadir 24 jam non-stop, terus-menerus dalam diri kami, menolong kami untuk mencapai visi itu, untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang tinggal dalam diri kami. Makasih kami mengucap syukur untuk semua yang kami bisa hadir maupun tidak hadir. Syukur semuanya boleh ada sebagaimana ada saat ini oleh karena perkenan Tuhan itu. Dan seluruh firman yang akan kami dengarkan kiranya bentuk menjadi roh yang hidup yang akan mengubahkan hidup kami, sehingga kami tidak begini-begini terus. Kami akan mencapai dan melakukan hal yang besar untuk kemuliaan Tuhan semakin besar menyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Jadilah itu dalam diri kami, setiap kami pada sore hari ini untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Nah, ini harus cerdas rohani ya. Jangan semua bahasa Arab lalu Islam, semua bahasa Inggris lalu dianggap Kristen. Ya, saya diberi tugas untuk sharing sesuatu tentang ketaatan. Atau ini sudah khotbahnya beberapa yang tentang ketaatan yang ada di dalam. Termasuk saya ini, saya beberapa. Terakhir. Berarti keempat. Oke, boleh nggak supaya nggak tumpang tindih dengan pesan minggu lalu? Apa yang ada dapat tentang khotbah ketaatan minggu lalu? Saya akan tanya langsung satu-satu supaya kita ini tidak hanya jago mendengar, tapi juga jago mengingat. Kalau sudah jago mengingat kan gampang melakukan, ya. Tapi kalau ingat aja enggak, bagaimana melakukan? Ya. Oke, dari Lili Nuslu, apa yang kamu tangkap dari khotbah minggu lalu tentang ketaatan? Ya, itulah yang saya tangkap minggu lalu dengan khotbah satu tokoh Alkitab, tokoh Alkitab yang mengajarkan kita peka akan pendengaran kita untuk mendengar suara Tuhan. Ustaz Kai. Siapa itu? Elia, oke. Ya, Elia sama seorang janda. Yang pertama, poin yang pertama itu peka akan pendengaran kita. Bagaimana kita taat kepada Tuhan kalau pendengaran kita itu tak peka sama Tuhan.
Yang kedua melakukan. Yang kedua melakukan ketika kita mendengar banyak, bahkan kita membaca firman Tuhan, mendengar, menanam ke dalam hati, itu akan sia-sia kalau kita tidak merealisasikannya dalam perbuatan setiap hari kita lakukan. Yang ketiga itu melakukan. Yang pertama tadi apa? Yang mendengar, melakukan. Nah, yang ketiga percaya. Masih tentang Elia dan dada sahabat kan? Iya. Oh, jadi seputar topik itu ya. Iya. Yang ketiga apa? Percaya. Apa kata luka percaya? Saya ini lupa Pak. Yang ketiga itu saya lalu lupa. Percaya. Oh, percaya. Iya. Oh, itu luka tadi. Oke. Baik, thank you Yuninus. Ya Pak. Jadi ada 3 poin tadi ya, peka, lalu percaya dan melakukan firman. Nah, berarti kan saya nggak boleh harus sering lagi itu aja gitu. Itu kan, supaya tidak tumpang tindih. Oke, selain apa yang dikatakan Yunus tadi, masih ada tambahan dari teman-teman yang mungkin lupa dari Yunus nggak disampaikan? Atau ada, boleh cerita tentang apa yang ada tangkap dari pelajaran atau khotbah 2 minggu yang lalu misalnya tentang ketaatan. Minggu lalu siapa yang khotbah? Gilbert. Gilbert. Oh, lalu minggu sebelumnya? Pak Oki. Oki. Masih ingat Pak Oki bicara tentang apa? Tentang ketaatan. Kalau semua ada sampaikan, kayaknya saya tinggal kesimpulan saja ya. Karena saya pengulang gitu, sesuatu yang sudah teman-teman sampaikan di mimbar ini. Karena kita tinggal melakukan. Oke, apa yang sampaikan Pak Oki? Saya nggak usah tunjuk. Yang tahu langsung share. Apakah ada kesamaan dengan yang disampaikan oleh Pak Gilbert? Sudah lupa. Gimana itu mau melakukan sesuatu yang Anda lupa? Mengerjakan ketaatan. Oh, mengerjakan. Oh, tetap seperti yang di video. Iya. Mengerjakan ketaatan. Saya cuma tahu ya kali frase dalam kita mengerjakan keselamatan. Ini mengerjakan ketaatan. Intinya bagaimana tentang itu? Tentang ada kisah apa yang diambil dari khotbah Pak Oki? Masih nggak? Direkturnya apa? Kisah apa? Tokohnya siapa? Ingat? Abraham. Waktu Abraham dipanggil dari Ur-Kasdim, atau yang mana nih? Menyembelih anaknya atau yang mana? Kisah Abraham apa ya? Pasti nih, diutus ke suatu tempat yang belum dia tahu. Oh iya. Ketika dia baru keluar dari rumah bapaknya dan pergi. Oh. Tempat yang dia nggak tahu. Ya. Oh iya. Itu. Sudah keluar dari. Oke. Itu ketaatan yang pertama ya, misalkan di kisah Abraham. Tapi yang paling momentum fenomenal adalah ketika dia taat untuk disuruh menyembelih anaknya sendiri. Anak itu satu lagi. Sebabnya dia diberi gelar itu bapak orang percaya dari satu tindakan itu. Ya, Abraham memang tokoh dari bapak orang percaya, dan tidak hanya sekedar percaya, dia banyak kali melakukan ketaatan ya, dalam seluruh hidupnya. Oke, yang pertama siapa? Tipe kedua kan? Yang pertama pendeta satu. Hambanya PDT Fermina. Wah, Fermina Laya yang akan memimpin perjamuan suci sore hari ini. Oke, tentu saja saya nggak tanya Fermina karena Fermina pasti ingat yang saya katakan. Saya tanya ke Ripka. Hambanya Fermina cerita tentang apa tentang ketaatan? Ampun deh, lupa atau nggak datang? Datang. Ya, masa lupa sih? Ceritanya aja. Ayat apa gitu, masa lupa sama sekali. Nyontek boleh ya, nyontek boleh. Supaya Pak Billy tahu lah paling nggak topik ketaatannya sudah dilihat dari sisi mana aja oleh ketiga pembicara sebelumnya.
Oke, Rifka? Atau contekanmu juga sudah hilang. Ada yang lain? Supaya kita yang lain? Ibu Gembala? Masih ingat? Atau karena sudah terlalu lama sudah terhapus dari HP? Bro, ada nggak waktu Femina? Hah? Tapi ada ya? Ada. Terus kalian waktu itu ngapain? Lamun kah? Atau tidur kah? Aduh, bawa catatannya. Oke, saya tanya sumbernya langsung. Kamu bicara tentang apa itu? Oh, tentang Abraham juga. Yang mana? Bisa yang mana? Sama ya Pak. Sama dong dengan Pak. Oke ya. Tapi poin apa yang kamu tekankan di situ? Satu tetap setia itu yang pertama. Setia dengan Tuhan karena ini Abraham kan saat itu ketika jadi usia nggak tahu panggilan itu juga. Tetapi ketika Tuhan mengutus Abraham, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tanpa ada komitmen apa-apa. Dia melakukan itu. Nah itu yang sulit dilakukan oleh sekarang. Walaupun Tuhan sudah berbicara, tapi kita malah keluar dari situ, kita berbelok dari situ. Bisa dikatakan pada saat itu. Kenapa kira-kira ketika Tuhan bicara kita sungkan atau kita enggan untuk melakukan? Padahal sudah dengar kan, sudah dengar dari Tuhan tuh doakan ini jawabannya. Kita minta untuk doa kita dijawab, tapi begitu ada jawaban kita enggan untuk melakukan. Contoh misalnya, seorang pendeta yang atau seorang baru lulus dari sekolah teologi misalnya, doa setengah mati pada Tuhan di Yuninus ini atau Yunan. Tuhan tolong berkasih jawaban setelah ini saya harus berada di mana. Lalu ada bisikan di Papua, Merauke, suku terganas. Kira-kira setelah jawaban seperti itu, kalian taat atau masih nego lagi? Tapi coba kalau jawabannya, kamu aku utus ke Pontianak atau Bontang, kota terkaya kedua di Indonesia dengan pendapatan bruto lebih dari 7 juta per bulan, kota Bontang. Itu kira-kira langsung berangkat tanpa berdoa lagi. Ya, seringkali ketaatan kita atau begini, saya coba cari bahasa yang lebih sederhana. Mudah sukarnya kita untuk melakukan ketaatan tergantung dari perintah itu menyulitkan daging kita atau tidak. Semakin perintah itu menyakiti daging kita, mengikis ego kita, maka semakin sulit kita untuk melakukan perintah itu untuk bisa menjadi taat. Semakin perintah itu tidak terlalu mengikis ego kita, semakin perintah itu tidak terlalu harus mengorbankan kita, menyakiti daging kita, maka perintah itu akan lebih mudah dijalankan. Permintaan pelayanan ke Bontang akan lebih memudahkan kita untuk taat daripada permintaan Tuhan untuk kita melayani di sebuah suku yang masih liar di Papua. Iya, ketaatan selalu berkaitan dengan penyembelihan ego atau daging kita. Itu aja ukurannya.
Semakin sebuah perintah firman Tuhan itu lebih menuntut pengorbanan daging kita, pengorbanan diri kita, maka semakin kecil peluang kita untuk bisa melakukan ketaatan itu. Karena kita masih memuja keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata. Maka panggilan kita sebagai orang Kristen tidak hanya sekedar menerima dan menyalurkan berkat. Ya, terutama kita ini kan cuma kejar-kejar berkat. Tapi sebetulnya ya, ketaatan itu adalah hasil dari keberanian mengosongkan ide, keberanian untuk menyalipkan kedagingan kita. Apa Yunus? Sampaikan, ulangi kalimatku yang terakhir. Ketaatan kita itu tergantung kepada perintah yang diberikan kepada kita. Kalau perintah itu sulit, maka kita berpikir dua kali dari dulu. Itu sih bahasa yang saya bisa bahasakan untuk saya nangkap. Ya, sulit itu adalah ketika kita disuruh menyalipkan kedagingan kita. Perintah untuk taat itu lebih mudah kita lakukan jika perintah itu tidak terlalu menuntut kita untuk menyalipkan kedagingan kita. Tapi itu kan lebih sulit untuk kita lakukan kalau perintah ketaatan itu menuntut kita untuk mengorbankan ego kita, bahkan mengorbankan kesenangan daging kita. Soalnya contoh, ini sebagai pacaran nih, ya, sudah tahu bahwa katakanlah di taman, kamu lagi pacaran di taman, hah? Saya nggak tahu taman itu ada apa tidak, tapi ya percaya saya, karena di taman itulah. Sampai jam 10 semua orang sepi gitu kan. Ada godaan kan? Ya nggak ada, banyak orang di situ ada dua. Kamu berani menyalipkan daging kamu untuk tidak mencium pacarmu, tidak melakukan hal-hal yang mesum, itu menyakiti dagingmu sendiri. Tapi pilihan yang lain adalah kamu menyenangkan dagingmu, hawa nafsumu, dengan cara ya sudah mesum saja. Lihat, semakin kita menyalipkan kedagingan kita, semakin kita besar peluang kita untuk melakukan ketaatan. Tapi kalau kita tidak berani melakukan menyalipkan, maka panggilan kita adalah, coba baca di mana itu? Matius 16:24. Matius 16:24. Ini ayat ini jarang sekali dikhotbahkan karena di gereja-gereja. Yang dikhotbahkan berkat, masa depanmu indah segala macam. Tapi ketika ada sesuatu masalah, ya, kalau penyertaan Tuhan hanya didasarkan pada bukti kita diberkati, itu akan menyesatkan banyak orang. Maka ketika dia ada masalah, putus dengan pacar, dia merasa bahwa Tuhan tidak sedang bersama dia, Tuhan tidak sayang dia. Akhirnya apa? Dia loncat dari lantai 21. Sebuah gedung tinggi, padahal anak pendeta. Baca itu. Matius 16 ayat 24 begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Siapa bilang itu? Yesus. Yesus sendiri. Apakah Yesus bilang, yang pernah mengikut aku, siap-siap menerima berkat, pangkat yang tinggi, hidup yang senang, pesta pora. Apa juga kita sering dengar tuh? Muda, kaya raya, tua, muda pesta pora,
tua kaya raya, mati masuk surga itu kan. Itu ada dulu tuh. Sangat hedonis, namanya itu kehidupan yang hedonis yang diinginkan anak muda. Ya, hidup kaya raya, lalu dengan pesta pora mati masuk surga. Undur-undur. Tidak ada yang hidup kayak gitu di Indonesia. Surga bukan milik orang-orang yang seenaknya pesta pora bisa banyak orang kelaparan. Saling pilih. Surga bukan untuk orang-orang yang egois yang hanya menyenangkan diri sendiri mencari kesukaan. Tapi Yesus bilang di sini, if anyone is to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow. Ikut Yesus itu nggak cuma berkat saja, tapi harus ikut salib. Saya ada satu waktu di mana saya harus ikut salib. Ada satu waktu di mana saya juga menikmati hasil dari ketaatan itu ya. Khotbah saya mungkin 10 menit aja ya lagi, 15 menit lah. Satu contoh. 2 bulan yang lalu, bulan September, saya diundang oleh seorang misionaris di Pulau Buru, di Maluku, untuk mengajar kepada para guru di pedalaman tentang bagaimana membaca untuk banyak orang yang buta huruf di pedalaman. Bukan hanya anak-anak saja, tapi banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak bisa membaca. Karena cara mengajarnya itu sudah kuno. Ya. Sama yang seperti kita belajar itu kan. Pengalaman dimulai dari pengenalan huruf misalnya. Cara kuno kan A, B, C, D. Ya itu ya. Kamu masih ngajar cara itu ya? Di TK. Dengan huruf dulu kan. A, B, C, D, E, F, G. Nah itu kuno. Saya punya metode baru yang membuat orang bisa membaca dalam waktu 1 hari. Baca ya, bukan nulis. Nah, anak kecil satu. Jadi yang saya punya ilmu itu adalah, makanya saya sekarang sering dipanggil ke pedalaman. Desember tahun lalu saya di suku Lauji di Sulawesi Tengah. Itu antara Palu dan Gorontalo ada namanya Tinombo, kecamatan Tinombo. Saya mengajar para guru di situ. Metode saya justru terbalik. Metode saya dimulai dari kata. Pengenalan kata, pengenalan suku kata, dan baru huruf terakhir. Akan sangat sulit bagi anak kecil untuk membayangkan abstraksi yang ini Budi. Ini Budi itu siapa gitu ya di dalam pikiran mereka. Gak bisa bayangkan. Tapi coba langsung saya pakai benda-benda misalnya. Saya ada benda-benda sekitar. Saya pakai topi, saya pakai kayu, saya pakai batu. Topi, kayu, batu. Lagi. Pokoknya benda-benda seperti bola. Anak-anak suka barang-barang itu. Bola, batu, kayu. Saya kasih, ini apa? Bendanya saya titipkan. Ini batu. Ini apa? Ini bola. Nah, apa? Bola. Oke, bola tulisannya seperti ini. Saya tunjukkan bendanya, baru saya kasih tulisannya. Ini bola. Ini apa? Kayu. Sudah benar-benar jelas ini bendanya konkret. Kayu. Kemudian saya kasih tulisannya. Kayu tulisannya seperti ini. Mereka antusias. Lama-lama bendanya saya singkirkan, tinggal tulisannya saja. Mereka sudah hafal. Mereka bisa membedakan mana tulisan yang ngomong kayu, mana tulisan yang ngomong bola, mana tulisan yang ngomong batu, mana yang tulisan yang ngomong topi. Saya pakai 4 objek dulu. Itu metode yang saya temukan setelah saya melihat YouTube-nya Profesor siapa yang di Papua nih? Yang jago fisika yang mengajar di Papua nih? Yohanes Suryo. Jadi anak-anak lama-lama sudah bergantung benda lagi. Mereka udah tinggal saya tunjukkan tulisan kayu. Ini apa ini? Kayu! Ini bola. Oke, kalian sudah belajar tulisannya. Kata-kata sekarang Pak akan jelaskan mengapa ini dibaca bola. Karena ada B-O-U-L-A lah. Ini yang ini huruf B namanya, ini namanya huruf O, ini huruf L, ini huruf K. Jadi mereka mengenal huruf terakhir, Pak. Setelah mereka tahu kata. Itu yang buat saya kemarin diundang salah satunya ke Pulau Buru, dan ini undangan oleh seorang misionaris yang
sudah 17 tahun melayani di sana di Pulau. Jadi kalau sampai ke Pulau Buru itu namanya kita harus naik pesawat ke Ambon, dari Ambon kemudian naik kapal semalam ke pulau itu. Pulau Buru zaman dulu adalah tempat pembuangan tahanan politik ya, PKI dari Pak Harto di sana. Di sana banyak sekali orang-orang Jawa yang sudah tinggal lama karena dibuang di sana. Juga penghasil minyak kayu putih. Problem saya adalah yang menyerang kedagingan saya pada saat itu adalah di email misionaris ini namanya Pak Paul McDonald. Kami bertanggung jawab untuk kebutuhan Pak Brili selama di Ambon dan di Pulau Buru. Tetapi untuk tiket pesawat dari Surabaya ke Ambon, maaf, kami tidak bisa menanggung itu, kami hanya bisa mengeluarkan. Saya punya tabungan memang, tapi tabungan itu bukan untuk hal-hal begini. Biasanya saya pelayanan, ya bolehlah kalau untuk biaya sendiri tak apa-apa. Tapi jangan sampai yang besar. Waktu itu saya cek tiket pesawat itu satu kali berangkat tuh hampir 1,7, jadi 3,4. Saya bingung. Wah, saya sudah mengajukan cuti kantor, saya kira akan ditanggung tiketnya. Saya hampir saja menyerah untuk tidak berangkat karena memang tabungan saya ada, cuma itu bukan untuk alokasi kayak gitu. Tapi pada satu titik kemudian saya merasa, kalau saya tidak pergi, siapa lagi? Bagaimana Tuhan sedang mengutus Pak Paul McDonald untuk menanam gereja di situ, bahkan 17 tahun itu dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa suku. Tapi kalau kemudian saya tidak mengajar orang-orang membaca, buat apa Alkitab itu? Siapa yang baca Alkitab dalam bahasa suku itu? Tuhan seperti, aduh Tuhan, ini tabungan saya untuk Desember, libur Natal, keluarga. Kedagingan saya menolak untuk ngorban. Tapi kemudian Tuhan begini. Ya tadi, siapa? Nah, 2 hari sebelum, 2 hari sebelum pergi, kemudian saya, oke, saya bisa pakai atau tapi kemudian ketika saya butuhkan itu, Tuhan buka jalan. Jadi kadang-kadang kita harus mengambil keputusan dulu, baru kemudian Tuhan buka jalan. Tuhan mau tes itu. Abraham mengambil keputusan, tapi kemudian Tuhan kasih jalan yang lain kan. Tuhan sediakan domba yang tersangkut di semak-semak. Saya sudah ambil keputusan itu, tiba-tiba Tuhan ingatkan, Bril, kamu ada uang yang dipinjam oleh orang ini. Coba. Telepon. Saya kemudian kontak orang ini. Puji Tuhan, dia bilang, oh ada Pak, ada. Maaf Pak, saya sudah sebenarnya saya siapkan, tapi lupa saya itu. Ya, itu solusinya. Uang saya yang dipinjam oleh orang ini, akhirnya dia berikan di tiket. Jadi saya tidak mengorbankan tabungan saya. Contoh ketaatan. Seringkali ketaatan memerlukan pengorbanan penyalipan daging. Kalau Anda tidak terlatih untuk menyalipkan daging pada hal-hal kecil, jangan halu untuk memenangkan pertandingan, memenangkan pergumulan untuk hal yang besar seperti itu. Kalau Anda tidak bisa memutuskan mengambil ketaatan untuk hal yang kecil-kecil aja dulu, misalnya datang tidak terlambat, misalnya tidak bohong. Untuk hal kecil, misalnya tidak melakukan mesum dengan pacar, maka ketika Anda dipaksa pada situasi yang harus melalui urusan yang besar, Anda akan setia pada perkara kecil, akan ya juga pada perkara besar. Tuhan tidak akan memberikan kepercayaan kepada Anda untuk menanggung tanggung jawab yang besar, tugas-tugas yang besar, kalau hal kecil aja Anda tidak setia, Anda tidak taat. Saat-saat di mana saya menikmati berkat dari ketaatan itu. Saya pernah diundang ke India di Tiruchirappalli, itu India Selatan. Itu kalau di Indonesia ya NTT lah ya. India Selatan itu suku Tamil,
itu banyak yang ngasih minus ya. Membayangkan India di Lucia Pali itu jadwalkan itu kayak Jakarta tahun 80-an, sangat tertinggal. Saya diundang untuk membagikan tentang misi ya pada pendeta-pendeta yang di sana. Jadi saya datang di kota Salem namanya, kemudian dari Salem ini naik mobil masih ke di Lucia Pali namanya, kemudian dari Lucia Pali ini naik mobil ke Salem, itu kira-kira 3 jam. Pertama kali dalam hidup saya, teman-teman, pada saat itu juga, itu nggak terlalu banyak pergumulan lah kalau itu. Tapi saya menikmati itu apa yang dikatakan dialami oleh orang-orang kaya. Saya perjalanan ke India itu, pagi saya sarapan di Semarang, siang jam 12 saya makan siang di KL, Kuala Lumpur Airport, di Malaysia. Ya. Malam hari saya tiba di Lucia Pali, makan malam di Lucia Pali. Jadi satu hari saya makan di 3 negara yang berbeda. Itu rekor. Maksudnya, dia nggak pernah memimpikan dalam hidup saya bisa mengalami hal seperti itu. Dalam satu hari, makan di 3 negara berbeda. Dan dibiayai lagi. Bukan dengan uang saya sendiri. Jadi jangan khawatir, ikut Tuhan itu memang ada berkatnya, tapi juga harus siap tidur salib. Nah, saya akan bagikan cepat saja tentang ini manfaat ya, keuntungan atau manfaat untuk melakukan firman atau untuk melakukan ketaatan. Ada ketaatan dalam menjalankan firman adalah dasar bagi kehidupan Kristen. Melalui ketaatan ini kita menunjukkan kasih, iman, dan hormat kita kepada Tuhan. Ketaatan bukannya sekedar menjalankan perintah. Lebih dari itu, ketaatan adalah bentuk kepercayaan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan yang membawa banyak berkat dan perubahan dalam hidup. Contoh di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Segala perintah. Jadi salah satu indikator bahwa kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita menuruti segala perintah. Kalau tidak, maka itu hanya lip service. Hanya lip service. Indikasi terkuat bahwa kita mengasihi Tuhan yaitu ketika kita menuruti segala perintah. Kemudian yang kedua, Lukas 11:28. Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kebahagiaan sejati datang dan mendengar dan memelihara firman Tuhan. Berkat sejati diberikan kepada mereka yang setia adalah ketaatan. Kita sudah tahu ya cerita tentang Daniel, Sadrak, Mesach, Abednego ketika mereka lolos dari api. Bagaimana Yusuf dengan ketaatannya dia bisa kemudian mencapai isi yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan yang terakhir kita lihat bangsa Israel itu dihukum 40 tahun muter-muter apa itu? Muter-muter 40 tahun di padang gurun kan tidak tangkap. Cuma 1-2 orang yang kemudian bisa masuk tanah perjanjian. Namanya Yosua dan Kaleb. Itu ada 13 di bilangan 13-14 ya. Tentang 12 pemimpin. Si Yosua Kaleb taat pada visi Tuhan itu. Dia taat pada visi. Walaupun yang 10 pemimpin mengatakan, aduh kita nggak bisa, kita kayak belalang, mereka gede-gede, kita pasti kalah. Tapi Yosua dan Kaleb bilang, no, kita akan maju, karena tanah itu sudah diberikan ke Tuhan. Dan akhirnya apa? 2 orang yang masuk pemimpin. Sementara generasi mereka semuanya habis kepada Tuhan. Termasuk Musa, sama masuk ke dalam. Berapa ini? 7. Besok itu ada. Astaga, bukan itu pertanyaan saya. Saya tahu besok ada Senin. Saya berawal tanya dari tanggal berapa ini. Jadi besok tanggal berapa? 8
Ada apa besok? Tanggal 8. 28 Oktober teman-teman, itu hari bersejarah. 28 Oktober 1928. Hah? Ya. Sejarah, men. Astaga, dari 28 Oktober 2008 ada sekumpulan anak muda yang kemudian bersumpah, tapi isinya bukan sumpah sebetulnya. Isinya adalah pernyataan, statement tentang visi ke depan. Tentang ketaatan untuk melihat visi ke depan. Apa yang mereka sumpahkan? Apa yang mereka sampaikan pada saat itu? 3 hal. Bersumpah, mengaku, isinya pengakuan bukan sumpah. Kami putra dan putri Indonesia mengaku apa? Oke, berbahasa, lalu berbahasa satu, bahasa Indonesia, yang kedua apa? Berbangsa, oke, yang satu, yang ketiga bertanah air satu. Bayangkan 1928 itu. Merdeka tahun 45, berarti itu kejadiannya 17 tahun sebelum kemerdekaan. Anak-anak dari Nias, dari Ambon, dari Jawa, Madura, Manado, semua kumpul di Jakarta. Ini para mahasiswa yang terdidik ya. Mereka mempunyai pandangan yang liar gitu, yang pada saat itu sangat sulit untuk dibayangkan bahwa kita dari Sabang sampai Merauke bahwa akan punya negara di Sabang dan Merauke. Sementara kenyataannya, Singamangaraja masih berjuang untuk kemerdekaan Batak. Igusti Ngurah Rai masih berjuang untuk kemerdekaan Bali. Diponegoro untuk kemerdekaan Jawa Tengah. Mereka pikir, astaga, ini visi yang liar. Ini visi yang terlalu besar pada saat itu. Itu kayak orang-orang, saya yakin banyak orang yang mencibir terhadap para pemuda itu. Itu kayak Nuh yang dicemooh orang membangun kapal sementara kenyataannya masih kemarau panjang. Itu kayak orang gila. Visi itu juga gila. Mereka mana bisa ngomong bahasa Indonesia sementara yang pakai bahasa yang paling banyak dipakai ya bahasa Jawa karena banyak orang Jawa. Nah ini bisa berkata pertama ayat tanah Indonesia. Sementara banyak raja-raja yang masih berkuasa di wilayah, mana mungkin mereka mau menyerahkan tanahnya. Ini visi gila, tapi seperti Caleb dan Yosua, para pemuda ini taat pada visi itu. Dan lihat, 17 tahun kemudian, visi itu tercapai. Itu kita bisa belajar tentang kekuatan. Kadang-kadang ini loh, yang membedakan kita dengan hewan itu adalah kita bisa melihat hal-hal di depan dengan ini, bukan dengan ini. Seringkali pandangan mata kita, pandangan telanjang ini, mengganggu pandangan batin kita terhadap visi ke depan. Pandangan mata telanjang kita, ngekos saja susah bayar kok membayangkan jadi pengusaha kaya raya. Saat ini yang kamu lihat dengan mata telanjang itu seringkali itu mereduksi atau membuat kamu lemah, tidak bisa membayangkan hal yang di depannya hanya bisa dilihat dengan ini. Apa yang dilakukan Yosua dan Kaleb adalah melihat masa depan dengan ini, tidak dengan mata telanjang. Yang 8 di 10 yang lain itu dengan mata telanjang. Tapi Yosua Kaleb taat pada visi Tuhan. Harusnya itu yang kita punya. Taat pada visi Tuhan. No matter what happen now, but trust that God will guide you and will bring you there. Apapun yang kemudian dengan mata telanjang sekarang, jangan itu menghalangi kamu untuk taat pada visi Tuhan yang lebih besar ke depan. Tentang apa yang masa depan. Dari 127 perempuan yang tertulis di Alkitab, cuma satu yang disebut oleh Yesus. Siapa? Dan Yesus memberi pelajaran yang penting tentang perempuan ini. Apa? Hah?
Maria. Bukan, maksudnya di perjanjian lama, sorry. Esther nggak pernah disebut lagi Yesus. Sorry. Bukan Yesus berarti. Hah? Bukan Yesus berarti Tuhan kalau perjanjian lama. Bukan. Yesus dalam pengajarannya tentang perjanjian lama itu cuma menyebutkan satu tentang tokoh wanita. Padahal banyak tokoh dalam perjanjian lama, tokoh wanita sebenarnya. Tapi cuma satu ini yang disebutkan oleh Yesus. Dan itu menjadi pelajaran penting kita besar. Kira-kira siapa? Deborah. Hah? Deborah. Deborah? Yesus pernah ngomong tentang Deborah mana? Dia mana? Gimana coba? Kalau kamu bisa sebutkan berarti saya salah. Berarti saya salah. Berarti ada dua yang disebutkan. Tapi sepanjang yang saya pelajari, seluruh tokoh-tokoh wanita di Alkitab di Perjanjian Lama, cuma satu orang ini yang disebut oleh Yesus. Baca di Lukas 17 ayat 32. Atau mulai 28 atau ayat 32 langsung, ya. Kenapa ini orang ini penting untuk kita bisa belajar dari orang ini, perempuan ini. Kita ketemu? Lukas 17 32. Yang sudah tolong baca. Yang sudah menemukan Lukas 17 ayat 32, tolong baca. Lukas 17 ayat yang ke-32. Ingatlah akan istri Lot. Nah, kenapa kita suruh ingat akan istri Lot? Masih ingat kisah tentang itu? Istri Lot. Ingat Kenapa dia? Kenapa harus ingatkan dia? ketika Sodom dan Gomora dikembalikan oleh Tuhan, Abraham menyuruh mereka untuk keluar. Terus dia berkata, jangan berbalik atau melihat ke belakang. Itu bukan Abraham yang ngomong begitu. Ada dua malaikat yang disuruh Tuhan. Jadi Tuhan bilang, tuh, oke, kita langsung ke situ saja ya. Dua malaikat disuruh Tuhan untuk menyelamatkan keluarga Lot. Sodom Gomora sudah runtuh di belakang, terbakar oleh api. Maka bilang ini, jangan menoleh ke belakang, dia ke depan. Lot punya anak dua perempuan, Lot sama istrinya. 3 selamat, 1 itu. Kenapa terjadi? Jadi apa? Tiang garam. Seringkali kita lebih suka melihat hal-hal yang di belakang, karena di belakang penuh kenyamanan, penuh kenangan yang indah. Lalu kita jadi enggan untuk melihat ke depan yang penuh dengan ketidakpastian, masa depan yang tidak penuh ketidakpastian. Belum bisa membayangkan masa depan. Sebenarnya kita lebih suka melihat ke belakang, di mana ada kenangan dengan mantan yang indah walaupun telah itu putus, tapi masih ada kenangan yang indah. Seringkali kita melihara luka dalam hati kita dengan siapapun di masa dahulu. Seringkali kita lebih suka memelihara luka dengan mengenang orang itu. Karena dengan mengenang orang itu, kemudian kita bisa, orang itu menjadi jembatan kita untuk kembali menghadirkan masa-masa indah di belakang itu. Memori-memori di belakang itu. Kita nggak mau kehilangan memori-memori itu. Tapi kemudian kita melihara luka dengan tetap mengenang orang brengsek ini misalnya. Mantan ini misalnya. Sebenarnya yang kita lakukan adalah kita tidak ingin kehilangan kenangan indahnya. Sehingga dia menjadi satu jembatan kita untuk kembali ke masa lalu mantan ini. Untuk bisa kemudian kita kembali mengingat masa-masa indah itu. Tapi itu kan sudah masa lalu.
Memang Lot sangat diberkati pada saat itu. Dan istrinya menikmati kenyamanan masa lalu itu. Tapi kemudian tidak taat untuk melihat apa dikatakan mereka, lihat visi Tuhan ke depan. Harusnya dia bisa sampai di masa depan. Kalau tidak saja, kalau dia taat. Ya. Ini bicara tentang ketaatan, istiwa. Dan ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan. Dia berusaha untuk menyerahkan hidupnya ke masa lalu yang menyenangkan itu. Akhirnya dia kehilangan nyawanya, yang enggak. Tapi siapa yang menyerahkan nyawanya, maksudnya menyerahkan dirinya kepada pimpinan malaikat di masa depan, dia akan selamat. Kita seringkali begitu. Tidak ada kita untuk berjalan ke depan seringkali karena kita punya kenangan-kenangan baik di masa lalu yang kemudian membuat kita merasa nyaman hidup di masa lalu. Kemudian kita tidak menghargai visi yang kita Tuhan untuk kita terus semangat ke depan. Karena apa? Karena kita takut dengan ketidakpastian di masa depan. Tapi harusnya seperti awal khotbah saya tadi, ketika kita mengalami mujizat terbesar, ya, Tuhan yang ada di masa depan itu adalah Tuhan yang sekaligus tinggal dalam diri kita sekarang. Jadi dia sudah tahu apa yang terjadi di masa depan. Dia sekarang bawa kita ke sana yang dia sudah tahu pasti apa yang terjadi di masa depan. Jadi buat apa kita pusing, buat apa kita bergumul lagi, buat apa kita khawatir lagi. Tuhan yang kita punya bukan Tuhan agama lain yang nggak bisa tinggal dalam diri kita. Gitu. Jadi taat saja. Ya. Keuntungan dari ketaatan adalah kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, kita ada dalam perlindungannya, ya. Semakin kita tidak taat, kita keluar dari perlindungan. Kita keluar dengan sengaja dari perlindungan Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau melindungi, tapi you sudah melanggar. Kamu keluar dari pagar kok, tidak perlindungan Tuhan. Dan yang terakhir, manfaat dari ketaatan adalah kita akan mengalami hal baru bersama Tuhan. Tiba pada hal baru yang lebih besar, lebih dari apa yang sekedar kita bisa bayangkan, ya. Ketaatan yang kita lakukan akan membawa kepada kita ini. Kan ada kata-kata, latihlah dirimu beribadah. Artinya apa? Bukan kayak gini nih, khotbah, main musik, ini ibadah latreo namanya. Ibadah dalam arti ya begini, penyembahan. Tapi ada ibadah dalam perjanjian lama, namanya avoda. Itu artinya menyembah Tuhan, memuliakan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Mau di kampus, mau di keluarga, mau di WC, maupun di sekolah, atau kita di tempat kerja, itu ibadah. Jadi, ketaatan kita itu berkat dari latihan-latihan kecil, teman-teman. Sekali lagi, ketaatan kita harus dilatih dari melakukan hal yang kecil. Jangan halu, jangan mimpi, you bisa melakukan ketaatan yang besar skalanya ketika kamu nggak terlatih untuk taat di hal yang kecil. Kata kuncinya itu, latihlah diri. Latihlah diri. Tetap. Kalau misalnya ada, tahu apa Yesus, kamu taat. Sementara hari-hari keok. Untuk saat ini saya pasti tak. Halo. Lakukan bagianmu untuk melakukan tadi itu. Saya setuju dengan objek. Mengerjakan ketaatan. Itu bagian kita. Mengerjakan keselamatan. Itu bagian kita. Kita punya free will. Kita bukan robot yang disetel untuk taat terus kayak malaikat. Kita punya free will. Yang mana free will itu kita pakai untuk taat atau tidak. Itu yang bedakan kita dengan malaikat, atau itu yang bedakan kita dengan robot. Yang terakhir sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, demikian juga oleh ketaatan satu orang. Oke, itu di mana itu ya?
Kita cari. 5:19. Sebelum masuk itu, sebelum nanti Femina bisa tambahkan, tapi saya akan mendasari apa yang kita lakukan ini. Roma 5:19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Siapa itu? Ketidaktaatan satu orang. Demikian juga oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saya tanya sekali lagi. Roma 5:19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ini siapa yang satu orang? Siapa? Adam. Betul. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang benar. Yesus. Peristiwa yang pertama ada di Taman Eden. Peristiwa yang kedua ada di Getsemani. Semuanya ada di taman. Jadi tahu dari ayat ini ya bahwa ketaatan Yesus Kristus membawa kita pada keselamatan, membawa kita kepada tawaran untuk berdosa. 1:9, kiranya Tuhan memberkati kita dari keturunan 1 sampai keturunan 1000.